Apa kritik yang paling membuat lo sampai mau tidur kepikiran gitu? Ya intinya kayak yang nulis ini nggak punya logika apa gitu-gitulah gitu kan. Warkop DKI Reborn 5 juta, 6 juta, 6 11 juta total. 11 juta total. Susana 3 jutaan. Bukti bahwa Anggi Umbara memang Luar biasa Anggi Umbara. Anggi Umbara The memang power of Anggi Umbara. Benny mah nebeng doang. Kan setelah menulis skenario Warkop Reborn, laris banget. Laris banget. Oh di kepala kan udah berpikir, wah akan banyak tawaran nih. Ternyata Nggak ada. akhirnya berhasil pecah telur jadi penulis skenario. Benar. Pas rilis nggak nyangka kali Ben ya, segitu heboh sambutannya waktu itu. Iya nggak nyangka dan nggak mikirin kan karena sebagai pemain baru di dunia film juga nggak ngerti lah concern begitu tuh belum ngerti kan. Apakah misalnya harus laku harus apa itu kan niatnya cuma pengen jadi penulis skenario dan berhasil dan itu udah kesenangan aja, udah senang aja, udah bersyukur gitu. Ketika yang nonton sebanyak itu, secara mental seberapa challenging buat lu mengatasi rasa mabuk kemenangan? Justru yang waktu itu sangat terasa adalah bagaimana menghadapi kritik sih. Karena kan itu film kan Mixed reviews. iya, itu membaca kritik-kritik Iya, kejam. kejam orang-orang tuh kayak kok gini ya, aku tuh nggak ada niat bikin gitu, maksudnya nggak ada niat untuk membuatmu merasa sayang ke bioskop, nggak layak ditonton gitu, kok kamu merasa gitu ya? Iya, Gitu, menarik. kayak, Karena itu pengalaman gue di film pertama juga salah satu pelajaran paling menempel adalah kaget sama ternyata kritik tuh sekeras ini. iya, bahkan ada masa-masa galau kayak ini kayaknya aku harus balas deh gitu, kayak harus aku reply nih orang nih kayak ngomongannya terlalu jahat deh gitu. Tapi kayak, lu memutuskan untuk enggak? tapi Kenapa? memang kayak karena kupikir kalau aku balas ini, yang lain harus kubalas juga dan banyak. Capek banget. Capek banget balasin semua. Jadi sakit hati lah ya. Sakit hati. Apa kritik yang paling membuat lo sampai mau tidur kepikiran itu? Ya intinya kayak yang nulis ini nggak punya logika apa gitu-gitulah gitu. Kok ceritanya sembarangan banget. Padahal itu gitu. maunya Anggi ya? Ya maunya konsep kan. Emang konsepnya begitu. Emang konsepnya begitu, maunya Warkop ya begitu gitu. Maksudnya waktu nulis juga kita sadar memang bikinnya untuk begitu gitu. Tapi kalau orang jadi tidak menangkap itu kan jadi kayak kok orang merasa sembarangan ya, ini ngawur, garing, apa. Itu kan berjalan beriringan dengan kritik yang datang bertubi-tubi itu berjalan beriringan dengan angka di bioskop yang meroket bertubi-tubi. Nah kalau sisi itunya gimana efek ke elunya? Mungkin udah naturalnya manusia kali ya, lebih menerima yang buruknya ya, lebih gampang kena yang efek buruknya daripada itu tuh jadi waktu itu sih jadi kayak nggak terlalu berpengaruh lagi. Bahkan ada teman-teman yang terhibur juga bilang japri bahkan itu, tapi tetap aja yang kepikiran tuh yang buruk-buruk ini terus gitu. Jadi kayak waktu itu tuh pelajaran penting dari situ adalah nggak usah terlalu fokus di sini, walaupun tidak boleh juga cuek terhadap kritik ya, tapi nggak terlalu diambil hati juga sih gitu sih. Lo berkonsultasi dengan siapa gitu nggak cara menyikapi kritik-kritik itu? Enggak juga sih, paling ngobrol ke AW gitu atau ya udah dilewatin karena gue inget aja itu gitu. kan lu udah di Hakkorp ya. Iya. Dan lu nggak ngomong apa-apa sama gue gitu. Jadi gue baru tahu sekarang juga bahwa itu benar-benar buat lu hit you very hard juga gitu. Iya, dan ya udah akhirnya dibiarkan aja gitu. Maksudnya ada yang senang juga ternyata, ada yang benci, ya udah dibiarkan aja, lewat aja gitu. Dan akhirnya mikir ya yang penting sudah berhasil nulis skenario aja lah, nanti di project-project selanjutnya lah dibuktikan bahwa memang nulis, maksudnya kesannya kan jadi nulis begini doang mah gampang gitu kan kesannya, jadi kayak mau nunjukin oke, di next project aku tunjukin bahwa aku tuh benar-benar bisa nulis loh gitu, bukan sekedar nulis begini doang gitu. Tapi jadi bikin lu persepsi lu terhadap
kritik atau perspektif lu terhadap kritik jadi gimana sekarang? Sekarang malah jadi lebih ini kali ya, lebih stabil aja sih. Karena udah pernah yang sangat begitu jahat dan bertubi-tubi kan, karena rame yang nonton, rame yang suka kan, rame juga yang benci. Jadi udah pernah mengalami yang sangat banyak bertubi-tubi gitu. Sekarang sih lebih stabil sih. Bisa lebih ini sih, lebih tenang melihat kritik. Kadang-kadang memilih apa maksud baiknya dia, walaupun dia menyampaikan dengan kasar, tapi udah lihat, oh maksud baiknya dia di sini nih. Jadi ngambil itu aja sekarang, udah paham gitu. Dan nggak ada lagi rasa untuk membalas tuh udah nggak ada lagi, biarin aja gitu. Ya itu butuh waktu sih. Gue juga pengalaman waktu ngenes tuh salah satunya kan dibilang karena memang itu film murah ya. Iya. Production value-nya memang kurang. Dibilang kayak sinetron, kayak FTV. Akhirnya suatu hari gue iseng, gue balas. Kenapa kayak FTV? Gue balas. Terus dijawab. Dia bilang, ya bis murahan. Apanya? Gue bilang, semuanya. Artistik apa? Mebel, furniture, baju. Ya bener. Emang murah. Emang bener. Jadi emang gak gampang teman-teman. Tapi if we can look past that tone of criticism yang kadang-kadang bikin kita sakit hati gitu ya. Tapi di balik itu seringkali mengandung kebenaran sebenarnya. Tapi ya memang sebenarnya dua arah kan. Mengkritiknya juga yang substansial. Tapi kita juga harus paham apa maksud dia juga gitu. Jangan mengambil marahnya doang. Betul. Gitu sih. Jadi kalau sekarang ngelihat kritik itu, oh bener juga sih dia ini gitu. Jadi buat pelajaran nextnya. Oke, next itu setelah itu adalah apa yang lu tulis kedua? Setelah itu yang aku tulis kedua, oh berarti itu Rafathar. Iya gak sih? Iya bener Rafathar. Walaupun hanya draft pertama ya, karena kan waktu itu nah itu nih, ini menariknya nih kok. Kan setelah menulis skenario Warkop Reborn, laris banget. Oh di kepala kan udah berpikir, wah akan banyak tawaran nih. Ternyata nggak ada. Waduh berpikir kan, penulis skenario terlaris di Indonesia. Wah akan milih-milih project nih kayaknya. Sialan. Kagak ada yang ngubungin. Ternyata yang dilihat Anggi Umbaranya ya. Iya dan ya udah menurut mereka penulis skenario-nya bisa siapa aja kali gitu. Iya. Jadi tidak ada tawaran yang datang gitu. Iya, nasib penulis skenario pasti jadi orang terakhir yang dapat kredit sih. Maksud gua kayak orang sekarang semua orang ngomongin yang viral apa layangan putus gitu. Ditanya siapa penulisnya. Ada yang tahu siapa penulis layangan putus gitu. Siapa yang ngasih kredit ke Oka Aurora gitu. Cuman orang yang ngerti doang gitu. Jadi emang nasibnya begitu. Terus Rafathar datang, Raffi Ahmad langsung lo kasih harga mahal dong. Secara kan lo Benedion yang penulis Warkop DKI Reborn. Nah itu dia, yang menghubungi kan tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Kok aneh, filmnya laku kok gak ada yang ngubungi. Iya, padahal sudah berpikir, wah aku akan menjadi penulis skenario minimal 2 nih setahun. Cukup nih untuk hidup. Apa 3 gitu. Kok berbulan-bulan kemudian tidak ada ya. Nah akhirnya Anggi Umbara nelpon bahwa dia mau bikin film sama Raffi Ahmad, si Rafathar ini. Wah ternyata beliau lagi nih yang menyelamatkanku gitu. Gue terimalah sih project itu. Tapi waktu itu aku lagi mau syuting sama Kauko yang cek toko sebelah. Jadi Comedy Consultant. Comedy Consultant di cek toko sebelah. Sekitar sebulan sebelum syuting kalau nggak salah ditelepon oleh Anggi Umbara. Terus aku bilang aku mau syuting cek toko sebelah jadi Comedy Consultant. Nggak sempat kayaknya. Terus dia bilang ya udah kau kerjakan aja dulu draft pertamanya. Habis gitu. itu dia yang nerusin. Habis itu nerusin. Ya udah aku bilang kalau mau ya udah aku kerjakan gitu. Berbulan-bulan kemudian setelah Warkop Reborn tayang dipanggillah ke Soraya. Begitu. Terus disambutlah dengan hangat oleh Pak Sunil Soraya dan bilang bahwa wih ini nih penulis yang bikin Warkop laris gitu. Akhirnya ada yang mengapresiasi kerja kerasku. Setelah berbulan-bulan kemudian setelah
muncul rasa bahwa ternyata nggak ngaruh ya. Iya. Itu setelah itu muncul. Ini Warkop masih part 2 belum rilis nih ya? Belum. Oke. Setelah Terus, itu muncul baru dia bilang dia mengapresiasi lah kerja yang dilakukan di Warkop dan kira-kira membuka ruang untuk kerjasama dengan beliau gitu. Waktu itu sih belum tahu mau bikin apa, tapi dia bilang kira-kira saya ada project-project begini. Nanti kita cari yang cocok untukmu gitulah. Sampai muncullah gimana kalau garap Susana gitu. Dan waktu itu kan belum aku tuh nggak suka horor tadinya, aku penakut tadinya kok. Sejak awal ditawarin berarti lu udah ragu dong? Kalau ragunya sih enggak. Ragunya enggak. Karena ada duitnya. Ada motivasi lain ya? Iya, cuman kayak bisa nggak ya gitu. Terima tapi kayak akan bagus nggak ya gitu. Jadi kayak ya udah aku terima si tawaran horor ini dan memikirkan Susana ini juga sebuah relate nggak sama brand Susana? Maksudnya zaman Susana kita nonton di rental video atau sempet ngalamin? Aku nonton ngalamin. Nah, sebelumnya muncul tawaran juga, tapi aku tolak karena aku nggak ngalamin. Muncul tawaran untuk nulis Benyamin. Karena aku nggak ngalamin, karena aku nggak pernah nonton. Ya, itu Betawi banget, sementara lo Batak banget. Kalau Warkop sama Susana itu aku masih sering nonton dulu gitu. Jadi Susana datang, terus aku bilang aku mau sih karena aku masih nonton gitu. Susana sama nggak kayak gitu, bahwa Anggi Umbara udah punya cerita yang lumayan? Enggak. Atau Susana beda? Kalau Susana itu Anggi Umbara tidak dilibatkan di penulisan. Jadi yang nulis siapa? Jadi yang nulis aku, hasil develop aku dan produsernya. Jadi lebih pure dari lu nih ya? Nah ini jadi ceritanya bahkan dia nggak punya premis juga. Jadi kita mau bikin film Susana kira-kira mau bikin kayak apa ya? Gitu. Berarti dari nol lu yang create. Gitu. Jadi nulisnya benar-benar lebih bebas dan lebih apa ya bilangnya, proses benar-benar dari nol, lebih utuh nulisnya. Berapa penontonnya? 3,4 kok nggak salah. 3,4. Warkop DKI Reborn 5 juta, 6 juta, 11 juta total. 11 juta Susana 3 jutaan. Bukti bahwa Anggi Umbara memang luar biasa. Anggi Umbara. Anggi Umbara. The power of Anggi Umbara. Emang Anggi Umbara memang dahsyat. Bene mah nebeng doang. Makanya kalau orang nanya apa kisah, apa tips khusus di balik lakunya Warkop Reborn, terus ku bilang dari sisi penulis skenario ini kuncinya adalah marketing. Jadi inferior ya Anda ya. Enggak kuncinya adalah skenario yang bagus enggak ya? Marketing. Iya. Iya. Ya berjalan beriring lah Ben, maksudnya marketing. Iya. Marketing bagus ketika orang nonton enggak happy juga percuma juga gitu. Oke, abis Susana barulah masuk ke Ghostwriter. Ghostwriter itu lo sutradara layar lebar pertama? Iya, layar lebar pertama. Sebelumnya, kita flashback dulu. Sebelumnya debut directing di Cek Toko Sebelah. Benar, Cek Toko Sebelah season 1. Season 1 itu kita keroyok giliran ngedirectnya. Lu, gue sama Ari ya. Iya, bertiga. Sebelum itu berarti pengalaman terdekat menjadi sutradara adalah duduk sebagai komedi konsultan di beberapa proyek ya? Benar. Oke. Jadi ketika lu duduk jadi sutradara gimana tuh? Sekaget apa, sejet lag apa? Atau ternyata kayaknya lumayan nih gitu, gimana? Aku tuh kan sebenarnya orangnya tuh aslinya minderan kok. Minderan kayak tidak yakin gitu. Maksudnya karena ini kali ya, besar di kampung, besar tanpa banyak referensi gitu. Aku tuh bahkan baru nonton ke bioskop pertama kali setelah SMA. Film pertama yang ku tonton di bioskop itu Laskar Pelangi gitu. Jadi kayak tidak banyak pemahaman sebenarnya. Jadi ada rasa bahwa aku tuh ngerti nggak ya gitu. Jadi ketika menjadi sutradara pun itu tuh selalu muncul, walaupun mungkin yang sebenarnya aku pengenkan itu benar, tapi jadi ragu sendiri gitu karena tidak yakin gitu. Takut banget ketika aku bilang gini, terus ada pertanyaan kenapa gitu, itu tuh takut banget tuh. Jadi itu yang mungkin malah bikin aku jadi rendah hati kali, kayak ketika orang nanya kenapa gini, karena gini sih kayaknya ya, kalau menurut lu gimana gitu. Jadi kayak malah open untuk discuss gitu. Jadi
image bahwa aku orang Batak banget nih yang keras, yang pokoknya maunya itu tuh malah jadi lenyap gara-gara rasa minder itu. Dan efeknya kurasa sih jadi positif malah. Lu Jogja banget sih. Iya kan. Nggak ada Batak-Batak. malah positif rasa minderan itu, rasa inferior. Iya, inferior. Itu malah jadi bagus sih di apalagi di lokasi produksi film yang orangnya banyak banget ya, yang perbedaan pendapatnya itu sangat besar. Nah, dan itu aku merasa jadi terbuka malah untuk obrolan karena aku tidak segitu yakinnya sama diriku sendiri gitu. Tapi itu bener kok Ben, gue at a certain level gue relate. Gue juga berapa kali bilang kalau gue rasa background masa kecil ya, dalam kita agak beda kasus aja. Kalau lu kan kasusnya lu merasa lu dari kampung, kalau gue merasa gue dari kecil selalu harus berjuang lebih dibanding teman-teman gue gitu, karena gue minoritas gitu kan. Tapi itu gue rasa memang ngebentuk mental inferior tadi, jadi nggak gampang. Ya selalu merasa bahwa ya kita belum apa-apa lah. Bener gitu. Jadi, and it's a good thing I think in a way gitu, kalau lu bisa manfaatkan gitu. Terus tapi kan pada sutradara kan susahnya memang kita walaupun kita masih baru, kita dihadapkan pada banyak sekali pertanyaan yang kita harus jawab kan. Ini mau gimana? Ini gini atau gini gitu. Akhirnya lo kan nggak mungkin juga setiap pertanyaan lo jawab dengan menurut lo gimana gitu. Akhirnya lo memberanikan diri. Memberanikan diri menjawab walaupun tidak yakin, tapi selalu habis menjawab selalu ada pertanyaan, menurut lu itu oke nggak gitu. Jadi kadang-kadang bahkan Ko-Ernest kan tidak menganjurkan ini, tapi kadang-kadang kulakukan bahwa kalau aku nggak tahu, kalau kata Ko-Ernest kan jawab aja kan. Itu tips dari Ko-Ernest. Kalau aku nggak tahu, aku bilang aja udah nggak tahu. Kayak kalau lagi PPM gitu, ditanya ini karakter ini kostumnya mau kayak gimana ya? Gue juga sebenarnya belum tahu sih. Tapi kita boleh diskusi nggak? Di kepala gue sih gini. Kalau menurutmu? Ya berarti lo udah tahu dong di kepala lo. Artinya maksudnya kayak ini juga kacau nih, kayak kan ada wardrobe nih di film kan. Sebagai orang kampung minim referensi kan aku nggak ngerti banyak ya. Iya. Istilah kaos berkerah itu aku tahu itu polo shirt aja tuh aku pas kuliah tahu. Oh itu namanya polo shirt gitu. Kukira bilang kaos berkerah gitu aja kan gitu. Aduh, orang kampung. Jadi referensi fashionnya itu tuh nggak banyak. Konteksnya gitu. Jangan jawab nggak tahu itu adalah maksudnya at least lo harus ada referensi. Jadi jangan sampai nanti rekan kerja lu ngerasa waduh ini orang nggak tahu apa yang mau dia lakukan gitu kan sebenarnya. Jadi masalah nanti lu mau diskusi dan keputusan akhir ada di tangan kolaborasi kalian nggak apa-apa, tapi paling nggak tahu dulu di awal ada patokan lah gitu. Jadi memang aku bilang aku misalnya kayak lagi meeting nih, aku tuh sebenarnya mau bilang kemeja flanel kan. Flanel kotak-kotak itu. Tapi aku nggak tahu itu namanya apa. Jadi aku bilang, tahu nggak kemeja kotak-kotak tuh yang tapi dipakai anak muda, bukan yang bawa-bawa gitu. Tahu nggak itu kemeja gitu dong gitu. Tapi aku nggak tahu istilahnya apa gitu. Aduh. Sering kayak gitu. Oh maksudnya ini. Oh bentar, aku googling dulu flanel. Oh iya ini flanel gitu. Susah. Direkturnya Udik. Susah. Tapi nggak tahu ya. Mungkin karena udah maksudnya berdamai dengan ketidakpahaman itu, tidak referensi tidak luas itu, begitu mereka tertawa, mengetahui itu aku udah biasa aja, tidak merasa terhina. Karena memang aku nggak tahu gitu. Jadi mungkin orang lain kalau ditertawakan gitu kan bisa jadi dianggap hinaan kan, jadi kayak merendahkan kan. Tapi aku jadi sudah terbiasa aja kalau orang tertawakan atau nggak tahu gitu. Ya udah terima aja gitu. Oke. Tapi pengalaman itu berguna nggak ketika lo menyutradari layar lebar pertama Ghostwriter? Apa pengalaman ngedirect series membuat lo lebih pede gitu? PD-nya sih meningkat ya, tidak sebusuk sebelumnya lah yang benar-benar nggak yakin gitu kan. Tapi tetap aja sih akan ada rasa-rasa bingung mendeliver gitu. Yang paling sering adalah aku itu maunya begitu, tapi sangat bingung menjelaskan kenapa harus begitu gitu. Karena tapi lu tahu. Iya, karena tapi lu merasa sulit menjelaskan. Aku tahu kenapa aku pengen itu, tapi bagaimana cara meyakinkan, memberitahu orang yang paham teknis dan bahasanya ini, kenapa aku pengen gitu. Jadi misalnya ketika ada close up yang mata gitu, terus ngelihat kiri kanan, tapi benar-benar fokus di mata. Nah,
DP-nya bilang dari samping aja, padahal aku maunya frontal, dari depan, dari samping aja. Gini. Iya, matanya supaya gini-gini kata dia. Tapi aku pengennya dari depan, tapi aku nggak bisa membahasakan kenapa harus dari depan gitu. Bahkan kadang-kadang aku misalnya ngomong dulu ke Astrada, jadi sebenarnya aku pengen ke depan tuh kalau gini. Gimana ya bilangnya secara teknis supaya DP-nya misalnya mengerti gitu. Kenapa aku pengennya begitu gitu. Jadi seringnya sih bahasa kayak gitu sih. Dan ketika awal-awal itu kan si orang-orang baru ini kan baru pertama kali kerja sama aku, yang mungkin jadi ada pemikiran-pemikiran kemana-mana yang bukan bahwa mereka mengerti bahwa aku tuh nggak tahu mendelivernya, bukan nggak tahu mau bikin apa gitu. Dan itu bisa jadi masalah kan? Karena ketidakmampuan lu buat menjelaskan bisa dipersepsikan sebagai sebuah ketidaktahuan atau kebingungan gitu. Jadi ketika awal-awal apalagi film itu ya sempat ada ketegangan juga di lokasi, apalagi waktu hari pertama syuting kan, karena ke miskomnya ini tadi gitu. Walaupun akhirnya setelah selesai kita ngobrol dan bilang bahwa next aku akan ngomong langsung deh, aku nggak akan ke Astra lagi ngomongnya nih, maksudku aku gini. Walaupun aku bingung menjelaskannya, tapi kira-kira bisa nangkap nggak ya kenapa gitu. Karena mungkin mereka-mereka ini kan terbiasa berbahasa teknis. Mungkin bahasanya yang belum satu bahasa lah ibaratnya gitu ya. Bagaimana orang awam kerja sama orang yang akademisnya film kan. Jadi ada gapnya gitu. Oke. Sayangnya ketika video ini tayang mungkin Ngeri-Ngeri Sedap masih kita belum umumkan tanggal rilisnya, tapi kita cerita dikit nggak apa-apa kali ya Ben. Jadi Ngeri-Ngeri Sedap ini sejak kapan lu punya ide bikin sebuah film yang Batak banget gitu? Gara-gara kumpul sama mereka di Comic Gate apa gimana? Iya bener. Iya. Sebenarnya waktu itu kan aku karirnya pengen jadi penulis skenario kan. Jadi ketika ngumpul dan segala macamnya itu tidak pernah ada punya keinginan untuk bikin film sendiri gitu, tapi menulis skenario film gitu. Jadi ketika kita bersama-sama main di Comic 8 itu obrolan bahwa lucu kali ya kalau kita bikin film cerita tentang orang Batak, terus kita semua yang main itu lucu kali ya. Itu lebih ke obrolan ketawa-ketawa aja, nggak ada niat serius gitu. Dan ketika akhirnya aku berhasil punya karir di penulis skenario, baru berpikir kalau aku lucu-lucuan kemarin jadi skenario, kira-kira ceritanya apa ya gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Ngeri-Ngeri Sedap ini sebuah project film yang ditulis dan disutradarai sama Benedion. Baru selesai syuting, sekarang lagi dalam fase editing. Sayangnya kita belum bisa cerita banyak tentang project ini. Tapi intinya ini adalah sebuah drama komedi, Ben? Drama komedi keluarga Batak yang pemerannya sebatak mungkin, bahkan krunya aja kita cari sebatak mungkin. Jadi berarti proses kreatifnya agak beda ya, karena biasanya kan film berangkat dari premis atau dari keresahan. Kalau ini dari pemainnya dari pemainnya. Gitu. Jadi waktu itu lu kumpul sama siapa aja tuh waktu itu? Waktu itu sih kita lagi syuting Comic 8 itu bareng Boris Bokir, Lolo, Gita Bebita sama aku. Kita main berempat jadi sebuah geng di Lapo gitu. Iya. Boris, Lolo, lu sama Gita. Belum ada Oki waktu itu. Oki masih main bola waktu itu ya. Terus Oki kan juga memang gak ikut. Iya Mas. Gak ikut. Oh iya deng. Yang ikut kan Indra Jegel. Oh iya deng. Ini adalah awal dari terpecah belahnya podcast agak lain ya. Oki Rengga tidak diajak di filmnya Bene. Jadi lo kepikiran lucu kali ya bikin film komika-komika Batak ini. Baru lo bikin ceritanya. Iya, dan muncul juga keresahan kan setelah tadinya kan aku tuh nggak sering nonton kok, karena orang miskin kan. Di bioskop kan lumayan. Tapi setelah kuliah tetap jarang, Ben. Tetap jarang kok. Karena irit. Irit. Karena mau irit. Karena duitnya tidak cukup. Kecuali film-film yang sudah besarnya tidak bisa dihindarkan lagi. Yang aku ingat tuh nonton Avatar. Itu kan obrolan di kiri kanannya tuh nggak bisa dihindar. Kayaknya aku harus nonton deh supaya bisa ikut ngobrol ini gitu. FOMO. Iya bener. Akhirnya ikut nonton lah beberapa film. Tapi sebelum ikut Suci ya, berarti semester 6 ke bawah gitu, mungkin nggak nyampe 10 kali nonton selama berapa tahun tuh, 3,5 tahun. Nggak nyampe 10 kali nonton. Jadi
memang tidak sebegitunya juga terhadap film sebelumnya. Tapi memang suka sama bercerita semua, sama buku dan segala macam suka, tapi sama film tidak segitunya gitu. Dan ketika sudah menjadi penulis skenario, sudah ada di industri film, terus mulai nonton lah kan, ada banyak film Batak yang dibikin sebelumnya atau film-film yang dibikin baru-baru ini, terus nonton dan kayaknya kalau aku yang bikin film Batak kayaknya nggak kayak gini nih harusnya nih gitu. Jadi dari perspektif orang Batak kayaknya aku harus bikin deh gitu supaya film Batak yang ada sesuai yang perspektifku gitu, yang aku kayaknya harus, kalau film Batak tuh harusnya kayak gini deh gitu. Jadi itu juga muncul dan ide ini muncul jadi digabung. Gitu. Jadi ada keresahannya juga pada akhirnya. Keresahannya adalah pengen lihat film Batak yang Batak banget gitu. Iya, baik dari cara berdialog, dari problemnya, dari cara karakter menanggapi situasi, itu kan sangat berbeda. Misalnya orang Betawi bagaimana kalau anaknya nyolot, orang Jawa bagaimana kalau anaknya nyolot, orang Batak juga berbeda gitu sih. Jadi memberikan perspektif itu. Yang mungkin orang nggak tahu kalau nggak banyak bergaul sama orang Batak adalah logat Batak tuh susah banget ya Ben. Susah karena banget. Kalau lo tiru begitu jadi yang komikal gitu ya jadi kerasa banget palsunya kan gitu. Iya. Kayak lebay-lebay mendok kayak mana gitu-gitu kan. Sebenarnya untuk mencari takarannya tuh susah ya. Susah banget dan orang Batak yang denger pasti tahu gitu pasti kan. tahu. Dan bahkan di Ngeri-Ngeri Sedap juga aku nggak bisa bilang bahwa ini udah sempurna gitu. Karena tapi, ada yang memang berdarah Batak tapi nggak lama tinggal di Batak iya, gitu ya. tapi yang jelas adalah udah mengusahakan untuk sebaik mungkin lah di perspektif orang Batak gitu sih. Tidak serta-merta karena aku yang bikin jadi sempurna juga gitu sih. Iya. Karena bukan 100%, it's not only about the dialect sebenarnya, dari pola pikir, dari pola pikir cerita sih terutama. Jadi kayak bagaimana film itu premisnya itu ya memang premis orang Batak gitu, bukan film yang diperankan Batak. Itu kan berbeda juga gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut tentang film Ngeri-Ngeri Sedap, follow aja Instagramnya Benedion ya. Pasti belum follow kan? Pasti belum dong, karena followersnya dia dikit. Berapa followersnya? Udah gitu Batak lagi coba. 43.000. 43.000. Batak semua tuh kayaknya. Oke. Sebelum podcast agak lain berapa? 30 kali ya. Naik berarti coba tuh. Lumayan sih. Oke. Terakhir kita bahas podcast agak lain. Ini menurut gue sebuah fenomena yang luar biasa juga karena gue yakin banget pertama kali lu bikin podcast itu nggak nyangka kalau akan segede ini, bener nggak sih? Enggak. Karena gue yakin ini pasti motivasinya ini Batak-Batak pada kumpul, punya irisan background dan pengalaman masa kecil yang mungkin relatable antar kalian, terus cobalah dibahas gitu. Jadi motivasi awalnya gitu aja Pan Ben? Atau ada mimpi besarnya sebenarnya? Jadi kan kami tuh komik-komik berdarah Batak dan Medan itu kan suka ngumpul di rumahnya Babe. Babenya malah nggak diajak. Background story buat teman-teman yang nggak tahu nih, podcast agak lain adalah sebuah podcast obrolan tentang mereka berempat itu Bene, Indra Jegel, Boris Bokir, dan Oki Rengga. Jadi kita tuh suka nongkrong rame-rame lah di situ kayak di rumah Babe. Di rumah Babe. Nanti misalnya ada kalau tahun baru kita ke sana gitu. Ada WhatsApp grupnya lah ini ya. Ada WhatsApp grupnya. Apa nama grupnya? Medan gitu doang. Medan. Oh, karena nggak semuanya Batak, ada yang Melayu juga. Medan gitu doang. Terus atau nanti kita main pingpong apalah di situ. Jadi kayak pas pandemi kan kita banyak nganggur juga kan, banyak nggak berkegiatan kan. Terus berpikir apa ya caranya supaya kita nongkrongnya sering gitu. Terus muncullah waktu itu awal sebelumnya malah ada kayak kita bikin YouTube kali ya gitu yang tentang isinya Medan-Medan. Namanya komik-komik kan sering wacana juga kan, kebuang gitu. Nah, ketika waktu itu rame podcast, orang-orang mulai rame di podcast kayak kita bikin podcast aja kali gitu. Waktu itu yang muncul ide pertama kali untuk bikin podcast tuh Oki. Oki Rengga. Nah, Oki Rengga sama Jegel lah yang memikirkan siapa yang diajak, siapa yang tidak diajak. Wah, gitu. Gimana tuh proses seleksinya padahal kalian ada banyak. Nah, kalau Babe kenapa tidak ikut? Waktu itu dia sudah sangat fokus di Instagram. Content creator. Jadi dia tidak bisa meluangkan waktunya lah menurut Oki. Ya kan?
Menurut Oki. Menurut Oki loh, orangnya nggak ditanya juga. Menurut Oki gitu. Kenapa Lolo nggak ada? Lolo. Nah, Oki sama Lolo ini kan sebelum Oki menikah kan mereka tinggal bersama lama. Iya, betul. Dan Oki ini sudah hafal sekali aktivitas cara moodnya Lolo gitu. Jadi menurut Oki, Lolo itu tidak siap dengan kerja rutinitas. I see. Karena dia mood banget. Lagi-lagi menurut Oki. Menurut Oki. Menurut Oki, karena kalau Ini orang yang bersangkutan kagak ada yang ditanyain. Semua menurut Oki. Oki. Jadi kata Oki, nanti kita udah jadwalkan take, terus tiba-tiba dia mager, nggak jadi take gitu. Jadi nggak usah lah diajak dia gitu. Akhirnya dia ngajak Jegel. Nah Jegel, mereka diskusi siapa lagi yang diajak. Ya sisanya kan hanya Boris dan Bene. Ya udah kita bikin lah berempat gitu. Pendapat Babe dan Lolo awal-awal ketika ditinggal begitu nggak gimana-gimana? Nggak ada sih, Pak. Ya dicerita kenapa nggak kau aja aku. Sibuk kau kan gitu-gitu aja. Kalau Lolo nanya, malas kau kan? Gitu. Iya gitu. Iya. Karena kan budayanya juga kan kita belak-belakan, bukan nggak enak gitu kan ketika Iya. ditanya ya. Jawab Kau aja. makanya jangan mut-mut kau gitu. Iya. Jadi udah begitu aja walaupun tidak ada diskusinya sebenarnya siapa yang diajak dan tidak diajak. Kenapa gue bahas podcast? Karena walaupun kita ngobrolinnya sebenarnya utamanya film gitu ya. Cuman menurut gue ini sebuah bentuk seni hiburan yang unik gitu ya. Ini Iya, tuh kayak gantiin radio ya Ben ya jadinya Bener, ya. Semacam gitu ya. Dan lebih spesifik gitu. Maksudnya kalau radio kan ada momen musiknya, ada momen ngobrolnya. Dan ini orang bisa lebih kayak kalau dia mau dengerin musik, ya dia putar lagu. Kalau dia mau dengerin obrolan horor ada. Kalau dia mau dengerin obrolan komedi ada. Yang cinta-cintaan ada. Yang dewasa ada gitu sih. Dan udah beberapa podcast top yang akhirnya dibeli rights-nya buat jadi film juga. Ada ya? Udah ada. Cuman Oke. belum diproduksi karena masih pandemi aja. Iya, gitu. iya. Luar biasa. Jadi buat teman-teman jalurnya bisa beragam, bermacam-macam ya. Kenapa gue bisa dibuat juga? Ben, terakhir Ben. Ya. Perjalanan lu kan bisa dibilang lumayan lumayan dramatis lah gitu. Apa nasihat terbaik yang pernah lu terima dari orang dan sampai sekarang masih nempel banget? Dari orang ya? Dari orang? Dari Atau lo baca lah boleh lah. Tapi kalau bisa sih dari orang sih. Sebut aja orang. Ini sebenarnya aku lakukan, ini sebenarnya nasihat keluar untuk segi ekonomi. Oke. Tapi akhirnya aku lakukan untuk segala lini kehidupan lah Oke, gitu. Ini oke. nasihat dari mama sebenarnya. Oke. Dia bilang sebenarnya simple banget. Usahakan yang terpenting di antara yang penting gitu sih. Usahakan yang terpenting di antara yang penting. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalnya ada banyak hal yang datang ke kau, ya pilih dulu mana yang paling penting dari semua ini. Jadi prioritasnya itu udah harus dilihat dulu gitu. Belajar fokus pada prioritas. Iya, jadi misalnya perkara di set misalnya ada masalah ini. Mana dulu nih yang sebenarnya yang paling penting gitu. Bukan kita misalnya jadi ada masalah ini kita reaksi ke situ dulu, ada masalah kita reaksi dulu, dilihat dulu aja dari jauh. Oke. Oh, ini nih kayaknya nih yang harus diselesaikan dulu supaya yang lain jadi ikut lebih baik apa gimana gitu. Jadi selalu itu sih memilih itu. Walaupun konteks awal nasihat itu adalah mengatur keuangan. Mengatur keuangan. Tapi itu kan jadinya mengatur kehidupan. Karena iya, nasihat itu kan keluar karena setiap misalnya nelpon gitu, "Ma, ini uang nggak cukup buat ini, beli ini nggak ada uangnya," gitu. Terus dia tanya, "Itu penting nggak? Itu penting nggak? Itu penting. Mana yang paling penting yang harus dibeli gitu?" Itu dulu, usahakan yang terpenting dulu, baru yang penting-pentingnya lain nanti kalau ada, kalau nggak ada ya udah lupakan. Pilih yang terpenting di antara yang penting. Luar biasa. Benedion Raja Guguk, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan In Frame. Sampai ketemu di episode berikutnya.